Halo bro, selamat datang di channel gue. Video ini disponsori oleh Klorisman. Klorisman dibutuhkan pria. Banyak orang yang menganggap kalau bisnis itu memerlukan modal besar sehingga ini menjadi alasan banyak orang untuk tidak memulai suatu usaha. Apakah benar uang adalah penghalang orang untuk memulai bisnis? Jika memang benar, seharusnya Khairul Tanjung tidak bisa mendirikan perusahaan sekelas Trans7 dan Transmedia karena dia bukan lahir dari keluarga yang kaya. Seharusnya Dahlan Iskan juga tidak kita kenal sebagai seorang pengusaha karena waktu sekolah aja dia nggak mampu untuk membeli sebuah sepatu. Dan Jack Ma seharusnya tidak bisa mendirikan perusahaan sekelas Alibaba jika memang uang adalah penghalang untuk mulai usaha. Karena Jack Ma bukanlah lahir dari keluarga yang kaya, dia berasal dari keluarga yang miskin. Itu kalau memang uang adalah penghalang untuk memulai suatu bisnis. Tapi faktanya, ketiga orang yang saya sebutkan tadi, itu mampu membuat perusahaan besar, dan mereka bisa dikenal sebagai pengusaha terkenal saat ini, walaupun mereka berasal dari keluarga yang pas-pasan. Nah, jadi menurut gue teman-teman, sebenarnya setiap orang itu bisa memulai bisnis dari latar belakang ekonomi apapun. Dan gue pastikan, orang yang tidak punya uang pun bisa memulainya. Asalkan kalian memiliki 3 modal penting yang harus kalian punya untuk memulai suatu usaha. Apakah modal itu adalah uang? Gue bilang modal itu bukanlah uang. Apa 3 modal penting itu? Simak pembahasannya di Mindset. Modal pertama yang harus lo miliki ketika lo mau mulai usaha adalah konsep. Sekarang gue pengen ngajak lo berandai-andai. Seandainya ada seorang investor yang pengen mendanai bisnis lo dengan modal ratusan juta, taruhlah lo pengen dikasih 100 juta sama si investor ini. Lo kira-kira mau nggak? Gue bisa jamin lo pasti mau, karena lo memerlukan dana itu untuk memulai usaha lo. Nah, seandainya investor yang mendanai lo bertanya begini, bro, lo mau bisnis apa? Target omset dari bisnis lo nanti berapa? Apa strategi yang akan lo pakai untuk mencapai target omset itu? Lalu bro, gimana caranya uang 100 juta yang gue kasih ke lo ini bisa balik dengan cepat? Gimana caranya ataupun strategi apa yang lo pakai untuk membalikan modal yang gue kasih ini secara cepat? Bagaimana cara lo menjawabnya? Gue udah survei ke 10 orang, dan rata-rata 10 orang yang gue tanya ini punya respon yang sama ketika gue tanya dengan pertanyaan itu. Hampir mereka semua menjawab tidak tahu bagaimana cara mereka untuk memulai usaha dan membalikan modal dari investor itu dengan cepat. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya kendala orang dalam memulai usaha itu bukan uang, tapi adalah konsep. Karena pada dasarnya, uang itu bisa dicari, bro. Dan di luar sana, banyak sekali orang-orang yang punya banyak uang dan pengen menginvestasikan uangnya kepada orang-orang yang mungkin memulai bisnis seperti lo sekarang. Perusahaan sebesar Gojek dan Tokopedia aja itu menggunakan dana dari investor untuk membesarkan perusahaannya. Nah, jadi pada dasarnya uang itu bisa dicari, asalkan konsepnya jelas. Kenapa gue bilang konsepnya harus jelas? Sekarang posisikan diri lo adalah seorang investor, dan lo akan mendanai sebuah bisnis dengan modal 100 juta. Kira-kira lo mau nggak mendanai sebuah bisnis ataupun mendanai orang yang memulai bisnis padahal konsepnya aja belum jelas? Gue yakin lo nggak bakal mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum jelas. Karena uang yang lo keluarin, pasti lo juga berharap dapat feedback-nya kan? Kayak gitu loh. Jadi, modal pertama yang harus lo miliki ketika lo memulai suatu usaha ataupun bisnis adalah konsep. Karena kalau konsep udah jelas, uang bisa dicari. Bahkan kalau konsep lo udah bagus dan lo bisa buktiin, investor yang bakal cari lo untuk bisa membesarkan ataupun mendanai bisnis lo biar lebih gede lagi. Modal kedua yang harus dimiliki ketika lo mulai suatu bisnis adalah berani memulai. Suatu hari, pengusaha terkenal bernama Bob Sadino pernah ditanya, "Pak Bob Sadino, apakah bisnis yang bagus untuk dimulai?" Dan Bob Sadino menjawabnya secara simpel, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan ditanyakan terus. Jadi teman-teman, perencanaan bisnis tanpa tindakan juga akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalian jangan menjadi seorang entrepreneur, jadilah entrepreneur. Entrepreneur ini, jenis orang seperti ini sangat banyak sekali. Cuma pengen tapi nggak mulai-mulai. Tahun 2018, dia berencana pengen membuka suatu usaha. Tapi 2 tahun setelahnya, ketika ditanya di tahun 2020, bagaimana bisnis lo?
ternyata dia masih sebatas wacana dan merencanakan di kepalanya, tapi dia tidak mulai-mulai. Jadi, konsep sebagus apapun, kalau lu nggak pernah berani untuk memulainya, bisnis lo yang nggak bakal pernah jalan. Lu harus menjadi seorang entrepreneur. Asalkan konsep lo udah jelas, lu mulai aja dulu. Bisnis itu mau disiapin kayak bagaimanapun, bakal tetap ketemu sama error dan salah di tengah jalan. Yang penting apa? Lu berani memulai, karena nanti yang namanya salah-salah dalam berbisnis bisa lu perbaiki sambil jalan. Sebaliknya, kalau lu nggak pernah memulai, ya lu nggak bakal tahu juga hasilnya seperti apa. Banyak orang nggak mau mulai usaha, itu karena takut rugi. Nah, sekarang gue balikin lagi ke teman-teman semua yang pengen mulai usaha. Gimana lu mau tahu hasilnya rugi atau untung kalau lu aja belum mulai? Makanya gue bilang, keberanian menjadi modal penting ketika lu memulai suatu usaha. Bahkan, pendiri Gojek pun, Nadiem Makarim, pernah bilang begini, modal terpenting untuk mulai suatu usaha bukanlah kepintaran, tapi keberanian. Dan itu memang faktanya, teman-teman. Gue punya banyak teman-teman yang bergulat di bidang bisnis. Apakah mereka orang yang sangat pintar dan sangat pandai? Tidak juga. Tapi yang gue lihat, ada satu kesamaan dari mereka. Mereka semua sama-sama berani dan nekat buat memulai usaha. Itulah yang membuat mereka akhirnya menjadi berbeda dan bisa membuat bisnis, dan mereka bisa menikmatinya sekarang. Di modal kedua yang harus lo miliki adalah berani memulai. Modal ketiga yang harus lo miliki ketika lo mau mulai bisnis adalah mental baja. Jadi teman-teman, gue pengen kasih tahu kalau lo semua, kalau bisnis itu susah dan gak gampang. Kalau bisnis itu gampang, maka semua orang udah bisa menjadi pebisnis. Bisnis itu susah dan memerlukan konsistensi, sehingga hanya sedikit orang yang bisa menjadi pengusaha. Kalau lo baru mulai usaha, jangan berdoa semoga tidak akan gagal. Tapi berdoalah, semoga bisa tetap bangkit walaupun nanti gagal di tengah jalan. Karena yang namanya bisnis tidak mungkin tidak ketemu dengan yang namanya rugi, gagal, dan bangkrut. Kalau lu nggak siap gagal ataupun rugi, maka lebih baik lu cari kerja aja. Karena hanya orang-orang yang punya mental baja ketika nanti mengalami kegagalan yang akan konsisten untuk menjalankan bisnisnya. Kalau lu nggak punya mental baja, lu nggak punya mental sekuat baja, lu akan mundur dan menghentikan bisnis yang lu jalankan ketika nanti di tengah jalan lu mengalami kesulitan. Lo bisa baca biografi seluruh pengusaha terkenal, atau mungkin lo juga bisa nonton film tentang pengusaha-pengusaha besar di dunia ini, seperti yang pernah gue review di film The Founder, ataupun di film The Billionaire. Lihat, apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami kegagalan di tengah jalan. Apakah mereka memilih berhenti untuk berbisnis, lalu mereka mengontak temannya untuk menanyakan info lowongan kerja? Tidak. Rata-rata dari mereka, sebagian besar dari pengusaha ketika mengalami kegagalan, rugi, dan bangkrut, hampir semuanya pernah mengalami gagal, rugi, dan bangkrut, tetapi mereka coba bangkit lagi, coba memulai usaha yang lain lagi, coba memulai cara jualan dengan strategi yang lain lagi. Jadi teman-teman semua, pengusaha itu memiliki mental baja, sehingga itu membuat mereka tidak berhenti dan tetap konsisten ketika mereka mengalami kesulitan di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana dengan lo semua? Apakah teman-teman sudah memiliki mental baja, sehingga kalian sudah cukup mampu untuk menerima banyak tekanan dan kesulitan ketika memulai usaha ataupun sedang menjalankannya? Jadi modal ketiga yang harus lo miliki ketika lo mau mulai usaha, lo harus memiliki mental baja. Sehingga ketika nanti lo mengalami kesulitan di tengah jalan, lo akan terus konsisten dengan bisnis yang lo jalankan. Itulah 3 modal penting yang menurut gue harus kalian miliki ketika kalian mau mulai usaha. Kalau kalian udah punya ini, insya Allah lo mau berbisnis apapun, bisnis lo nanti akan besar dan terus mengalami peningkatan. Nah, oke bro, cukup sampai di sini pembahasan tentang mindset di video gue ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman semua. Terima kasih, salam pebisnis muda.